Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas RB Kualitas Jasa akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Kualitas Pelayanan untuk Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Studi Kasus pada Minimarket XYZ. Sebelumnya saya akan menyebutkan anggota dari kelompok 8 yaitu Naomi Tiovani Nenggolan, Novalina Nur Azizah, Rian Wahyu Setiawan, dan Suci Dewi. Selanjutnya untuk bagian pendahuluan, perkembangan retail di era globalisasi saat ini membuat para pemilik bisnis retail harus mampu mengantisipasi persaingan yang ada. Persaingan yang terjadi semakin terasa dengan banyaknya perubahan yang terjadi. Hal ini ditunjukkan dari semakin meningkatnya kualitas pelayanan yang ada untuk memberikan rasa nyaman dan kepuasan kepada konsumen. Dengan demikian, konsumen akan memiliki rasa bahagia ketika mengunjungi tempat perusahaan tersebut, di mana hal ini memberikan dampak positif bagi citra bisnis di mata masyarakat luas. Karena persaingan dalam dunia bisnis yang semakin ketat tersebut, maka pelayanan menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Pelayanan merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, termasuk minimarket. Minimarket XYZ dapat memuaskan pelanggannya, untuk menyajikan pelayanan yang baik, tidak hanya berfokus pada aspek transaksi, melainkan berfokus pada aspek relasional. Kemudian untuk dimensi pengukuran kualitas jasa dalam model ServQual atau Service Quality didasarkan pada skala multi-item yang dirancang untuk mengukur apa yang diharapkan dan yang dirasakan pelanggan, serta gap di antara keduanya pada dimensi kualitas jasa. Para Suraman pada awalnya mendefinisikan 10 dimensi pokok dengan 22 variabel yang berkaitan dengan pelayanan dan kemudian dianalisis menggunakan analisis faktor. Dari analisis tersebut dapat ditemukan beberapa kriteria dalam menilai kualitas pelayanan. Kriteria tersebut terdiri dari 10 dimensi potensial yang saling melengkapi, yaitu tangible, reliability, responsiveness, communication, credibility, security, competence, courtesy, understanding, dan akses. Kemudian kami menampilkan 3 penelitian sebelumnya, di mana penelitian yang pertama yaitu dilakukan oleh Hoirul Riza pada tahun 2016 yang membahas tentang bagaimana pengaruh 5 dimensi utama dalam menilai kualitas terhadap kepuasan pelanggan minimarket XYZ cabang Sumbersari Jember secara parsial dan simultan. Kemudian penelitian yang selanjutnya yaitu dari Ari Prayoga pada tahun 2018 yang membahas tentang bagaimana pengaruh 5 dimensi utama dalam menilai kualitas terhadap kepuasan pelanggan minimarket XYZ dan Alfamart di Candi Gebang secara signifikan. Kemudian penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Bernadetta pada tahun 2018, di mana penelitian tersebut membahas tentang seberapa besar pengaruh kelima dimensi utama dalam menilai kualitas terhadap kepuasan pelanggan yang berkunjung serta berbelanja di Alfamart Tembalang. Kemudian untuk artikel ini menyajikan bagaimana tingkat pelayanan dari minimarket XYZ. Kriteria dalam menilai kualitas pelayanan minimarket XYZ berdasarkan pada 5 dimensi utama yang digunakan pelanggan untuk menilai kualitas, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Diharapkan dari artikel yang dilakukan ini dapat memberikan gambaran terkait penilaian tingkat pelayanan pada minimarket XYZ. Di lain sisi juga diharapkan artikel ini dapat digunakan oleh pihak minimarket XYZ untuk mengevaluasi tingkat pelayanan yang ada. Selanjutnya untuk bagian metode akan dijelaskan oleh Naomi. Oke, selanjutnya adalah bagian metode. Di sini untuk jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kuantitatif, di mana untuk teknik pengambilan sampelnya ini kami menggunakan metode pervasive sampling. Kemudian, untuk lokasi penelitian yang dilakukan ini, kami melakukannya pada minimarket XYZ yang berlokasi di Jalan Mejen, Kriacudu, Waidadi, Sukarame, Kelurahan Waidadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Nah, untuk alasan pengambilan lokasi penelitian ini kami lakukan untuk mempermudah penyebaran kuesioner. Kemudian untuk jenis data yang kami gunakan yaitu jenis data primer sebagai data utamanya, di mana untuk pengambilan data secara langsung ini dilakukan kepada pelanggan minimarket XYZ dengan menggunakan Google Form sebagai alat pengambilan data. Selanjutnya untuk populasi dan sampel.
di mana untuk populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pelanggan atau konsumen yang pernah berbelanja di minimarket XYZ lokasi penelitian kami. Nah, untuk sampelnya ini diambil secara subjektif dengan minimal responden sebanyak 30 responden. Untuk kriteria dari responden sendiri yaitu pelanggan yang pernah berbelanja di minimarket XYZ dengan rentang usia 17 sampai dengan 45 tahun dan pelanggan yang menjadi responden ini bukan merupakan pegawai minimarket XYZ. Kemudian selanjutnya adalah definisi operational variable. Di sini ada 6 variabel-variabel yang kami gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah variabel tangible dengan notasi X1, kemudian variabel reliability dengan notasi X2, kemudian variabel responsiveness dengan notasi X3, lalu variabel assurance dengan notasi X4, lalu variabel empati dengan notasi X5, dan yang terakhir adalah variabel kepuasan pelanggan dengan notasi Y1. Berikutnya adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan regresi linier yang bertujuan untuk melihat bentuk hubungan antar variabel melalui suatu persamaan. Menurut Ferdinand, pada 2006, model regresi adalah model yang digunakan untuk menganalisis pengaruh berbagai variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Pengujian hipotesis adalah proses untuk mengevaluasi kekuatan bukti dari sampel dan memberikan dasar untuk membuat keputusan mengenai populasi. Tujuan pengujian hipotesis adalah untuk memutuskan apakah hipotesis yang diuji ditolak atau diterima. Dalam penelitian ini kami menggunakan dua uji, yaitu uji T dan uji F. Next. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan, di mana pada bab ini akan dijelaskan hasil dari penelitian yang telah dilakukan beserta dengan pembahasannya, yang secara garis besar akan membahas hasil uji validitas dan reliabilitas, analisis deskriptif, variabel penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian. Yang pertama ada uji validitas. Validitas adalah ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang merupakan variabel yang didetail peneliti. Dalam penelitian ini, diuji validitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu statistik SPSS. Berikut merupakan hasil pengujian validitas hasil penelitian kami. Dapat dilihat, yang tidak valid hanya pada responsiveness yang pertama. Lalu untuk uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan dengan maksud untuk melihat apakah kuesioner yang digunakan memiliki konsistensi apabila pengukuran dilakukan secara berulang. Dasar pengambilan crossback alpha menurut Miratmas Survey, kuesioner dikatakan reliable jika nilai crossback alpha lebih dari 0,6. Dapat dilihat pada tabel di atas, nilai dari crossback alpha yang kami dapat yaitu sebesar 0,907, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,6. Dengan begitu, maka kuesioner kami menggunakan data yang dapat dikatakan reliable. Lalu berikutnya ada hasil uji hipotesis. Yang pertama ada uji hasil regresi linear berganda. Berikut merupakan hasilnya. Yang pertama, konstanta sebesar 0,612 menunjukkan besarnya kepuasan pelanggan pada saat variabel tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati sama dengan 0. Hal ini menandakan bahwa kepuasan pelanggan masih tercapai meskipun tanpa kelima variabel tersebut yang disebabkan oleh faktor lain. Lalu B1 yang 0,367 yang menandakan bahwa apabila variabel reliability, responsiveness, assurance, dan empati sama dengan 0, maka variabel tangible akan meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 0,367 begitu seterusnya. Lalu ada hasil uji T. Hasil perhitungan uji T dengan menggunakan aplikasi statistik SPSS dapat dilihat pada tabel 3. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat sebagai berikut. Di mana pengaruh variabel tangible X1 terhadap kepuasan pelanggannya berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa
variabel tangible berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan. Lalu, variabel reliability tidak berpengaruh terhadap variabel kepuasan pelanggan. Lalu, variabel responsiveness tidak berpengaruh terhadap variabel kepuasan pelanggan. Lalu, variabel assurance tidak berpengaruh terhadap variabel kepuasan pelanggan. Lalu yang terakhir, variabel empati tidak berpengaruh terhadap variabel kepuasan pelanggan. Lalu berikutnya ada hasil uji F. Hasil perhitungan uji F dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa maksudnya F hitung lebih besar dari F tabel dengan nilai 13,333 lebih besar dari 2,49449 dengan tingkat signifikasi 0,000 lebih kecil dari 0,005. Maka tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan dengan pelanggan pada tingkat signifikasi 5%. Dengan demikian, hipotesis yang diduga ada berpengaruh variabel kualitas pelayanan yang meliputi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati secara bersamaan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada minimarket SCZ. Lalu berikutnya yang terakhir ada koefisien determinasi R-square. Kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat dapat dijelaskan dari koefisien determinasi R-square. Koefisien determinasi dalam penelitian ini menggunakan nilai adjusted R-square. Berikut merupakan nilai koefisien determinasi berdasarkan hasil perhitungan uji determinasi. Berdasarkan hasil analisis yang kami buat, diperoleh koefisien determinasi berganda sebesar 0,582. Hal ini berarti 58,2% perubahan kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh variabel tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Sedangkan variabel sisanya yaitu 41,8% disebabkan oleh faktor lain yang tidak disebutkan pada variabel-variabel di penelitian ini. Lalu berikutnya akan disampaikan oleh Suci. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil uji tes yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertama, uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa meskipun variabel tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati sama dengan 0, kepuasan pelanggan masih dapat tercapai. Kedua, uji T menunjukkan bahwa secara parsial, variabel tangible berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan, sedangkan reliability, responsiveness, assurance, dan empati tidak berpengaruh terhadap variabel kepuasan pelanggan. Ketiga, uji F menunjukkan bahwa diduga ada pengaruh variabel kualitas pelayanan yang meliputi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati secara bersamaan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada minimarket XYZ. Dan yang terakhir, koefisien determinasi menunjukkan bahwa 58,2% perubahan kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh variabel tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Adapun saran yang dapat kami usulkan untuk penelitian selanjutnya adalah penggunaan uji asumsi klasik untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.